Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Siddiq, Sakinatul Mardiah, dan Makinatul Aminah. Di sini kami akan menjelaskan sebuah teori wacana yang dikembangkan oleh Van Dijk, yakni teori kognisi sosial. Van Dijk di sini lahir pada tanggal 7 Mei 1943 di Norwich, Belanda. Dan Van Dijk ini merupakan seorang sarjana di bidang linguistik teks, analisis wacana, analisis kritis. Jadi memang sudah latar belakang beliau memang basicnya di teks dan analisis wacana. Dan beliau juga menjadi profesor studi wacana di Universitas Amsterdam pada tahun 1968 sampai 2004. Dan ia juga menjadi direktur pendiri Pusat Studi Wacana Barcelona sejak tahun 2017. Dan Van Dijk ini juga menyandang 3 gelar doktor kehormatan sekaligus dan mengajar secara luas di banyak negara, khususnya di Amerika Latin. Untuk selanjutnya mengenai karya-karya dari Van Dijk. Jadi ada beberapa karya dari Van Dijk. Di sini ia mendirikan 6 jurnal internasional. Kemudian ada juga karya beliau yakni yang berjudul Some Aspect of Text Grammars, A Study in Theoretical Criticism and Linguistics, yang diterbitkan pada tahun 1972. Kemudian ada Text and Context Exploration in the Semantic and Problematic of Discourse, yakni yang diterbitkan pada tahun 1977. Kemudian ada Studies in the Pragmatic of Discourse pada tahun 1981. Dan tentunya masih banyak lagi ya karya-karya yang ia miliki, baik berupa buku maupun jurnal-jurnal. Nah, kemudian di sini ada skema teori socio-cognitive approach dari Van Dijk ini. Jadi ada 3 dimensi atau elemen dari teori ini. Model pendekatan yang dipakai oleh Van Dijk ini biasa disebut dengan kognisi sosial. Jadi istilah sebenarnya ini diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial untuk menjelaskan struktur dari proses terbentuknya suatu teks itu sendiri. Nah, jadi model analisis wacana yang digagas oleh Van Dijk ini dibagi menjadi 3 dimensi atau 3 elemen, yaitu ada teks, kemudian ada kognisi sosial, dan ada konteks seperti itu. Nah, masuk pada bagian teks. Jadi teks sendiri itu yang diteliti dalam dimensi teks ini adalah struktur dari suatu teks itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa teks di sini tidak hanya terbentuk pada teks tulisan, jadi juga bisa dari talk atau obrolan, dan juga dari image atau gambar. Nah, Van Dijk di sini memanfaatkan dan mengambil analisis linguistik tentang kosakata, kalimat, proposisi untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks yang dibicarakan atau yang dikaji. Van Dijk melihat suatu teks itu terdiri dari beberapa struktur atau tingkatan-tingkatan yang masing-masing bagian itu saling berhubungan. Teks memiliki 3 struktur. Yang pertama yakni struktur makro. Struktur makro adalah makna global dari suatu teks atau pembicaraan yang dapat diamati dengan melihat tema yang dikedepankan. Biasanya struktur ini berbentuk judul ataupun tema dari berita ataupun media yang dibahas. Elemennya terdapat satu elemen, yakni elemen semantik yang menunjukkan sebagai gambaran umum. Untuk selanjutnya yakni superstruktur. Nah, superstruktur adalah struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks. Hal ini berhubungan dengan bagaimana bagian-bagian teks itu tersusun, mulai dari pendahuluan, isi, penutupan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni struktur mikro.
Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang digunakan oleh satu teks. Struktur ini memiliki beberapa unsur, yakni pertama, unsur semantik yang dimaknai sebagai makna lokal yang di dalamnya terdiri dari latar, detail, dan maksud, serta peranggap. Unsur yang kedua yakni sintaksis. Unsur ini berkaitan dengan bagaimana kalimat itu dipilih dalam sebuah teks. Pilihan kalimat inilah yang nantinya dapat memanipulasi teks. Di dalamnya terdapat bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Selanjutnya yakni unsur stilistik. Unsur ini adalah studi tentang gaya bahasa yang mempelajari bagaimana penggunaan bahasa yang bervariasi sesuai dengan keadaan yang berbeda-beda. Unsur ini membahas tentang leksikon atau pemilihan sebuah kata. Dan yang terakhir yakni unsur retoris. Unsur ini merupakan gaya penekanan sebuah topik dalam sebuah teks dengan cara pengulangan, penghapusan, penggantian, dan lain-lain. Aspek di dalamnya berupa grafis seperti penggunaan huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, dan lain-lain. Dan juga metafora. Metafora yang dimaksud adalah sebagai ornamen atau bumbu dari suatu berita sebagai landasan berpikir dan alasan pembenar atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik. Kognisi sosial merupakan proses mental yang didapatkan dari sebuah kegiatan berpikir dan mengamati lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk sosial sendiri adalah bentuk kemasyarakatan antara individu satu dengan individu lain guna untuk kepentingan umum. Nah, sedangkan kognisi sosial sendiri memiliki pengertian kemampuan seseorang dalam mengamati lingkungan sosialnya dengan berpikir dan mengamati diri sendiri, orang lain dengan secara sehat, berpikir sehat dan jernih. Nah, menurut beberapa tokoh ada perbedaan antara pengertian kognisi sosial, di mana kami mencangkup 5 tokoh. Akan kami tampilkan di slide berikut. Dari paparan kelima tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kognisi sosial adalah kemampuan seseorang untuk mengamati lingkungan dan bersosialisasi di lingkungannya masing-masing. Nah, di bagian kognisi sosial inilah Van Dijk menggunakannya sebagai alat untuk mengetahui bagaimana teks berita itu diproduksi, di mana kognisi sosial ini merupakan pembeda dari teori-teori yang lainnya. Di dalam kognisi sosial ini ada beberapa model yang ditawarkan oleh Van Dijk. Model di sini adalah suatu kerangka berpikir individu ketika memandang ataupun memahami sebuah masalah. Di sini kami mendapatkan 4 model yang ditawarkan oleh Van Dijk. Yang pertama yakni skema person, di mana skema ini menggambarkan bagaimana seseorang itu memandang orang lain. Yang kedua yakni skema diri. Skema ini berhubungan dengan bagaimana diri sendiri dipandang oleh orang lain atau dipahami oleh orang lain. Yang ketiga yakni skema peran. Skema ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memandang dan menggambarkan kedudukan atau peranan seseorang di sebuah lingkungan kemasyarakatan. Dan yang terakhir yakni skema peristiwa. Skema ini berkaitan dengan peristiwa atau fenomena yang terjadi dengan tafsiran yang berbeda-beda dari masing-masing seseorang. Hal ini atau model inilah yang sering dipakai dalam produksi suatu berita. Dalam perkembangannya, kognisi sosial juga dikaitkan dengan bagaimana sebuah berita itu diproduksi, sehingga ada strategi yang harus dicapai oleh peneliti yang menggunakan teori Van Dijk ini, yakni yang pertama seleksi, yang kedua reproduksi, yang ketiga penyimpulan, dan yang keempat adalah transformasi lokal, di
mana pengertiannya sebagai berikut. Seleksi. Strategi ini menunjukkan bagaimana sumber peristiwa informasi diseleksi oleh wartawan untuk ditampilkan dalam sebuah berita. Dan kedua yakni reproduksi. Reproduksi ini berhubungan dengan apakah informasi itu mau dikopi, digandakan atau tidak dipakai sama sekali oleh wartawan, terutama dengan sumber berita yang didapatkan dari kantor berita ataupun press release. Nah, untuk yang ketiga tentang penyimpulan. Nah, strategi ini adalah bagian terpenting dari sebuah berita, di mana penyimpulan ini berhubungan dengan bagaimana realitas kompleks dipahami dan ditampilkan secara ringkas. Setidaknya di dalam penyimpulan ini ada 3 hal yang terdapat dalam penyimpulan ini. Pertama, penggalangan informasi yang dianggap tidak penting oleh wartawan ataupun oleh orang yang membuat berita. Terus yang kedua yakni tentang generalisasi, di mana ketika ada kejadian yang sama atau agak mirip dijadikan informasi yang berlaku umum. Jadinya ketika ada sebuah kejadian yang sama, maka wartawan atau pembuat berita akan menyimpulkan dengan kesimpulan umum. Terus yang terakhir yang ketiga, dalam penyimpulan ini ada yang namanya konstruksi, di mana konstruksi ini berhubungan dengan kombinasi berbeda fakta atau informasi sehingga membentuk pengertian secara keseluruhan. Jadi ya ketika ada informasi yang berbeda, maka wartawan akan memberi kesimpulan untuk memberi pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca berita. Sedangkan yang terakhir yakni tentang transformasi lokal, di mana aspek ini berhubungan dengan kegiatan peristiwa, bagaimana peristiwa itu akan ditampilkan, di mana di aspek ini berita akan ditambah dengan aspek historis atau sejarah bagaimana suatu peristiwa itu terjadi atau sebab akibat dari peristiwa yang diberitakan itu terjadi. Nah, yang kedua yakni tentang aspek pendukung atau lainnya, di mana di aspek ini akan ditambahkan informasi-informasi penting seperti informasi yang didapat langsung di TKP ataupun hal-hal yang lain. Oleh karena itu, transformasi lokal ini adalah bentuk penambahan untuk lebih menjelaskan kesimpulan yang telah disimpulkan oleh wartawan dan untuk lebih mempertekankan bahwa apa yang disampaikan oleh wartawan itu benar adanya dengan menggunakan transformasi lokal ini dengan menambah aspek historis atau sebab akibat peristiwa itu terjadi dan informasi tambahan. Konteks sosial. Nah, menurut Pandek, titik penting dalam analisisnya itu adalah ketika suatu wacana itu menunjukkan bahasa atau makna yang dapat dihayati bersama, yang mana sebuah wacana merupakan bagian dari suatu wacana yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, sehingga dalam meneliti suatu teks tentunya perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana itu diproduksi dan dikonsumsi di dalam masyarakat. Misalkan dalam tafsir lisan, seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen kami yakni Pak Safarudin Wibowo, bahwasanya analisis intertekstual ini bagaimana suatu wacana satu dan wacana yang lain itu dibandingkan pendapatnya dan bagaimana wacana tersebut dikembangkan dalam masyarakat. Nah, untuk selanjutnya Van Dijk dalam analisis mengenai masyarakat ini dalam konteks sosial ini, ia mengutarakan 2 poin penting. Yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua adalah akses. Yang mana dalam hal kekuasaan ini Van Dijk memberikan 2 definisi penting dalam kekuasaan. Yang pertama adalah bahwasanya kekuasaan adalah sesuatu yang sifatnya bernilai, yakni seperti uang, jabatan, dan status. Nah, sedangkan untuk yang kedua, Van Dijk mendefinisikan bahwa kekuasaan ini adalah sesuatu yang bersifat persuasif, yakni bersifat sebuah bujukan halus, yang mana sebuah komunikasi oleh seseorang secara tidak langsung
dengan mengontrol keadaan mental tersebut seperti kepercayaan, sikap, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah akses, yang mana akses mempengaruhi wacana. Ya, menurut Van Dijk, tentunya dalam akses ini kelompok elit mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibanding kelompok di bawahnya. Ini kelompok tidak elit, yang mana salah satu contohnya misalkan seorang dosen tentunya mempunyai akses yang lebih besar dalam mengemukakan pendapatnya dalam bidang pendidikan dibanding dengan kelompok yang lain. Begitupun juga dengan seorang dokter, tentunya mempunyai akses yang lebih besar dalam dunia kedokteran tersebut. Jadi dalam sebuah wacana, seseorang atau kelompok itu tentunya mempunyai akses yang berbeda-beda. Misalkan dalam sebuah media, ada beberapa media yang tentunya lebih mudah untuk mewawancarai, dan ada yang berikutnya itu lebih mudah untuk membuat suatu wacana, yang mana akses mempengaruhi wacana ini dapat dicontohkan misalkan sebuah media atau seseorang yang mempunyai akses yang lebih besar tentunya bukan hanya untuk mempengaruhi halayak ramai saja. Jadi bagaimana si pewacana ini itu memberikan atau mengkonstruksi topik yang akan dia sampaikan kepada halayak ramai. Jadi dalam konteks sosial ini Van Dijk membagi dua antara kekuasaan dan akses. Tentunya bagaimana keduanya itu mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi halayak ramai. Kami akan memberikan contoh dalam analisis wacana kritis dalam sebuah berita. Ini yang bertopik 6-8 Mei diprediksi puncak arus balik Lebaran 2022. Ini upaya kepolisian. Nah, berikut fotonya. Dan kami mengambil dari sumber kompas.com, yakni pada tahun 2022. Nah, dalam analisis berita ini kami menemukan 3 struktur dari suatu teks wacana yang diungkapkan oleh kompas.com ini. Yang pertama adalah struktur makro, yang mana tentunya struktur makro ini terdiri dari elemen topik, yakni bagaimana suatu pewacana tersebut menyampaikan topik yang digambarkan dalam pemberitaannya. Misalkan dalam berita ini adalah tentunya poin utama, topik utama yang akan disampaikan oleh si pewacana ini adalah tentang padatnya puncak arus balik yang akan terjadi pada tanggal 6-8 Mei 2022, yakni tepatnya pada Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk elemen wacana superstruktur, yang mana sebuah teks berita itu diawali dengan tadi puncaknya arus balik, arus mudik dulu Idul Fitri 1443 Hijriah, yang nantinya berkorehensi kepada arus balik Lebaran tersebut, yakni bahwasanya dalam topik ini, dalam pemberitaan ini, pemerintah itu terfokus pada kebijakan mengatur lalu lintas tersebut, yakni yang pemerintah prediksi bahwa puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6-8 Mei 2022. Jadi bagaimana suatu berita ini berkorehensi antara yang mana kasus sebelumnya itu adalah terjadi puncak arus mudik, dan yang diprediksi oleh pemerintah akan terjadi puncak arus balik. Nah, untuk selanjutnya analisis struktur mikro, yang mana di sini kami menemukan beberapa elemen dari struktur mikro sendiri, yakni yang pertama itu adalah latar. Nah, latar di sini itu bagaimana berita ini memberikan maksud kepada seseorang, yakni pewacana, pemberi wacana ini memberikan maksud kepada para pembaca, yakni bahwasanya pemerintah tentunya memberikan wacana tadi bahwasanya akan terjadi puncak arus balik, ya tentunya melihat bahwasanya ketika kebebasan pemerintah tentang arus mudik Idul Fitri tentunya kan akan berkorehensi, berstruktur akan terjadinya puncak arus balik pada tanggal yang diprediksi oleh pemerintah tersebut. Nah, untuk detail
detail yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana berita ini itu memberikan arahan kepada para pemudik bahwasanya akan terjadi puncak arus balik, dan pemerintah tentunya memberikan kebijakan atau mengutarakan kebijakan yang mana di sini adalah sistem one way, yang mana sistem satu arah yang akan diberlakukan pada tanggal tersebut. Nah, dan maksud yang selanjutnya itu adalah maksud, yang mana infrastruktur adalah kebenaran kepercayaan masyarakat tentang mudik. Jadi bagaimana masyarakat itu percaya pada berita ini bahwasanya karena sudah 2 tahun lalu tentunya arus pemudik ini kan dibatasi karena terjadinya COVID-19 tersebut. Jadi peraturan pemerintah ketika diberlakukan kembali arus mudik pada Lebaran ini tentunya mengingatkan, memberikan maksud kepada masyarakat bahwasanya akan terjadi kemacetan yang di mana-mana gitu. Jadi nantinya yang berisiko kecelakaan. Nah, untuk selanjutnya yakni dari peranggap, yang mana peranggap ini adalah upaya yang mendukung argumen si pewacana ini untuk memberi pemahaman kepada pembaca dengan data yang konkret. Nah, ya data yang disampaikan kepada pembaca dari pewacana ini dalam berita ini adalah tentunya bagaimana si pemudik tersebut dalam puncak arus mudik kan sudah merasakan akibat macet tersebut di jalanan. Nah, bagaimana berita ini tentang puncak arus balik, prediksi puncak arus balik tentunya menjadi penguat, memberikan pendukung argumen kepada berita ini bahwasanya akan terjadi kemacetan di mana-mana. Jadi mungkin ini analisis superstruktur teks yang kami ambil dari berita dari sumber kompas.com, yang tentunya dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu tentang pembahasan superstruktur, yang mana bagaimana korehenitas sebuah teks dan skematik teks yang ada dalam berita ini tadi. Dan yang kedua adalah pembahasan struktur makro, yang mana tentang topik yang akan dibahas oleh si pewacana dengan maksud yang akan disampaikan kepada si pembaca. Dan yang terakhir itu tentang pembahasan struktur mikro, yang mana tadi kami menemukan dalam berita ini bahwasanya terdiri dari beberapa elemen, yakni latar, detail, maksud, dan peranggap. Jadi berikut yang dapat kami sampaikan dalam analisis wacana kritis Stone Van Dyck dalam elemen konteks sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.